Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Arif. Alfa, Bu. Alfa, Bu. Alfa. Nurabiza Brianti. Dia. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Rizky. Kabur, Bu. Kabur lagi. Nikara. Iya, mungkin, Bu. Fitri Dujianti. Ya, Bu. Dia. Sehat? Alhamdulillah. Al-Muhajirin Hasibuan. Belum datang, Bu. Belum datang. Siti Namariani. Saya, Bu. Dia. Mau teman? Besok mau bungkus ya. Sinta. Sakit, Bu. Berarti sholat kayaknya, Bu. Materi kita hari ini perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Apakah kalian mau buku Ibu suruh kemarin? Ya, Bu. Nurabiza Brianti, Fitri Dwi Jayanti, Siti Namariani. Berarti kalian sudah mempelajarinya di rumah kan malam tadi? Ya, Bu. Baiklah, materi yang pertama, coba Fitri untuk membacanya. Perkembangan agama Hindu. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, di India telah berkembang kebudayaan besar di lembah Sungai Indus. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah dikemukakan oleh dua kota kuno, yakni di Mohenjo-daro dan Harappa. Pengembangan dua pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravida. Pada sekitar tahun 1500 setelah Masehi, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Bangsa Arya datang ke India dengan membawa pengaruh tulisan, bahasa, teknologi, dan juga kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Veda atau Weda, yang setelah sampai di India melahirkan agama Hindu. Lahirnya agama Hindu ini merupakan bentuk percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Stop. Baiklah, saya akan terlihat yang dikatakan oleh Fitri tadi. Agama Hindu juga bersifat politisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. 3 dewa
Sudah? Silakan duduk kembali. Kasih Bu. Siti nomor yang ini kemana? WC Bu. WC. Kak Indah. Itu sudah dituliskan oleh Fitri. Ada 4 tipe weda. Yang pertama itu ada rek weda, yang artinya puji-pujian terhadap dewa. Yang kedua itu ada sama weda, yang berisi nyanyi-nyanyian suci. Dan yang ketiga ada yazu weda, yang artinya berisi mantra-mantra. Dan yang terakhir itu ada adhar wawerda, yang berisi doa-doa untuk pengobatan. Materi selanjutnya itu sejarah agama Buddha. Ayo, ada yang ingin membacanya? Saya Bu. Silakan, Ibu Mariani. B. Sejarah agama Buddha. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500. Sejarah agama Buddha. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yakni Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra Raja Suddhodana dari kerajaan Kapilavastu. Ajaran Buddha memang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, sehingga beliau lebih dikenal dengan Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab ini terdiri dari Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan hidup, Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar memberi pelajaran, dan Abhidharma Pitaka yang berisi falsafah agama. Setiap penganut Buddha dituntut menjalankan Tridharma atau 3 kebaktian, yaitu saya berlindung terhadap Buddha, yang kedua saya berlindung terhadap Dharma, dan yang ketiga saya berlindung terhadap Sangha. Terima kasih, Indah, telah membacakannya. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit materi yang telah disampaikan oleh Siti Mariani, yang mana pada umat Buddha itu dikenal juga ada hari rayanya, yaitu Hari Raya Waisak. Hari raya ini dimeriahkan untuk memperingati peristiwa kelahiran, menerima penerangan agung, dan kematian Siddhartha yang terjadi pada tanggal yang bersamaan, yaitu waktu bulan purnama di bulan Mei. Kita tanya persebaran pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia. Siapa yang ingin membacanya? Saya Bu. Ayo. 2. Persebaran pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kan teori Hindu-Buddha ini memiliki beberapa pendapat atau teori mengenai tentang pembawaan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Apakah dari kalian ada yang mengetahui tentang teori apa aja? Teori sejarah, Bu. Salah. Nggak ada yang tahu? Tidak. Berarti kalian tidak menguasai materi kita hari ini. Apakah tadi malam kalian membacanya? Membaca buku? Pasti tidak. Kalau kalian membaca, kalian pasti memahami. Jujur, Siti Nurmaliani membaca? Tidak, Bu. Tawan. Bimin. Fitri Duliani? Tidak. Bimin setengah. Sudah bisa? Itu. Oke. Bapak. Ibu terang ya. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang kedatangan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama itu teori Brahmana yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua itu ada teori Ksatria yang menyatakan bahwa penyebaran pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Ksatria. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan serta menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga itu ada teori Waisak yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisak. Para penyebaran agama Hindu itu terdiri atas para pedagang dari India. Dan yang keempat itu ada teori arus balik yang menyatakan bahwa para penyebar agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri. Maka mereka mula-mula diundang atau datang sendiri ke India untuk belajar Hindu. Setelah menguasai ilmu tentang agama Hindu-Buddha, mereka kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya. Aku tahu yang punya ini terkenal. Bahas materi kita hari ini. Apakah dari anak dan ibu ada yang kurang dimengerti? Boleh bertanya. Iya, ada yang bertanya? Bu Siti Indah Mariani. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari keempat teori tersebut? Pertanyaannya bagus. Apakah kelemahan atau kelebihan dari teori? Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Tidak. Tidak ada. Berarti kalian benar-benar tidak membaca buku jadi mana? Lain kali baca buku ya sebelum kita belajar ya. Baik, Bu. Baiklah, langsung saja akan ibu terangkan pertanyaan dari Siti Nurmaliani tadi. Dari keempat teori tentang penyebaran agama Hindu ke Indonesia yang telah kita bahas tadi, yaitu kaum Ksatria, Katulia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah tadi. Keempat teori tentang penyebaran agama
mereka dapat membaca kitab Weda. Kaum Brahmana pun memiliki tantangan menyeberangi laut. Yang paling mungkin adalah orang-orang Indonesia datang belajar ke India untuk mempelajari agama Hindu. Kemudian mereka lah yang menyebarkan agama tersebut ke Indonesia. Penyebaran ini menjadi lebih efektif karena orang-orang Indonesia jauh lebih memahami. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Kalian berdua mengerti juga? Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ambil. Bentar. Di dalam materi, Bu, ada 4 tempat utama. Itu apa hubungan keempat tempat utama dianggap suci oleh umat Buddha dengan Siddhartha? Dengan Siddhartha. Indah, apa kalian bisa menjawabnya? Tidak, Bu. Baiklah, akan dijawab. Tempat-tempat suci yang dianggap suci oleh umat Buddha kan? Apa hubungannya dengan Siddhartha? Tempat-tempat ini memiliki hubungan dengan Siddhartha, yaitu yang pertama itu ada Taman Lumbini. Kami pertanyaan dari Fitri. Di dalam agama Hindu itu kan terdapat 4 tempat yang dianggap suci. Yang ditanyakan tadi, apa hubungan keempat kitab suci ini dengan Siddhartha? Hubungannya yaitu yang pertama itu ada Taman Lumbini yang terletak di daerah Kapilawastu, yaitu tempat kelahiran Siddhartha. Dan kedua ada Bodhgaya, adalah tempat Siddhartha menerima penerangan agung. Yang ketiga itu ada Benares, adalah tempat Siddhartha pertama kali menyampaikan ajarannya. Dan yang keempat ialah Sukinegara, adalah tempat wafatnya Siddhartha. Jadi itulah hubungan-hubungan antara 4 suci yang dianggap oleh agama Hindu ini tadi dengan Siddhartha. Apakah sudah jelas? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, Rapi Zamrianti, saya persilakan. Begini, Bu. Tadi Ibu menyampaikan dalam masyarakat Hindu terbagi dalam kasta. Coba dijelaskan kasta apa saja yang terdapat dalam agama Hindu. Tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang kasta-kasta apa saja. Apakah ada yang masih ingat? Kasta apa saja tadi? Ayo, minimal satu-satu. Ayo, satu-satu. Kasta
Suparlianti tadi, yang pertanyaannya kasta-kasta apa saja yang ada pada agama Hindu? Kasta-kasta tersebut adalah yang pertama kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, dan yang keempat itu ada kasta Sudra. Kasta Brahmana ini merupakan kasta tertinggi dari kasta-kasta dari ketiga kasta-kasta yang tadi. Terus kasta Ksatria merupakan kasta yang bertugas menjalankan pemerintahan, golongan raja, bangsawan, dan prajurit termasuk dalam kasta Ksatria ini. Selanjutnya ada kasta Waisya, yaitu kasta ini ialah kasta dari rakyat biasa, seperti kita rakyat biasa. Dan yang terakhir itu ada kasta Sudra, yaitu kasta dari golongan hamba sahaya atau para budak. Tadi kan saya hanya menjelaskan bahwa kasta Brahmana itu kasta tertinggi. Kalian tahu tidak kenapa kasta Brahmana ini disebut kasta tertinggi? Karena kasta orang kaya, Bu. Bukan. Kalau kasta orang kaya, sedangkan kasta yang Ksatria tadi itu kan golongan pemerintahan, golongan raja. Raja kan, ya so pasti kaya dong. Dewa-dewa, Bu. Kenapa kasta Brahmana ini disebut kasta tertinggi? Karena dalam ini itu ialah yang menyebutkan bahwa kasta Brahmana ini kan merupakan kasta tertinggi dibandingkan dari kasta-kasta yang lainnya. Ada yang tahu nggak alasannya itu apa? Alasannya itu ialah karena kasta Brahmana ini lebih mengarah kepada keagamaan, orang-orang yang berada dalam bidang-bidang agama itu, seperti sulini, pandita, dan rohaniawan. Baik, Nurhati Zamrianti, apakah sudah jelas? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Apakah ada lagi yang bertanya? Kalian diam berarti tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan. Baiklah, kesimpulan pada materi kita hari ini kan dulu ya, tapi tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Mengingat waktu juga sudah mau selesai. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, ini dapat disimpulkan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia belum pasti diketahui, tetapi pada tahun 400 Masehi sudah dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan beberapa prasasti pada Eropa, yaitu tepatnya di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembangnya kerajaan-kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dengan adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi tersebut, berarti agama Hindu-Buddha telah berada di Indonesia. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Audio Jungle.